Tadi storyboard gambar-gambar, kamu juga bisa menggunakan alternatif kedua, yaitu membuat photo board alias papan foto. Bentuknya kurang lebih sama dengan storyboard, namun bentuknya bukan ilustrasi melainkan foto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyimak apa itu storyboard. Pada materi sebelumnya, kita sudah berbagi bagaimana alur produksi sebuah konten. Salah satunya adalah membuat storyboard. Lalu, apa itu storyboard? Oke, storyboard adalah papan cerita. Bentuknya menyerupai komik, di mana ada gambar-gambar berurutan yang merangkai cerita. Fungsinya untuk memvisualisasikan naskah atau cerita. Selain memvisualisasikan cerita, storyboard juga berguna untuk memastikan sebuah film bisa diedit dan tidak kekurangan gambar. Gitu ya, gambaran storyboard itu adalah papan cerita ya. Kalau kalian pernah membaca komik, gambarannya seperti itu ya. Dari sisi ekspresi dan sebagainya ya, sudut pengambilan gambar nanti akan tertuang dalam storyboard. Nah, contoh storyboard itu seperti ini ya. Ada ini contoh storyboard sebuah iklan. Ini ada penggambarannya ketika gelas diminum. Kemudian pengambilan gambar agak jauh, separuh badan ya, proses minumnya. Kemudian proses mengamati HP-nya ya. Seperti ini tahap demi tahapnya tergambarkan dalam storyboard. Nah, ini dia ya. Kita lihat ada ekspresinya, wajahnya, atau sangat dekat sekali ya, close up ya, hanya bibirnya saja digambarkan. Kemudian handphonenya, ketika memencet handphone, melihatnya, digambarkan sangat detail sekali. Ini penggambarannya juga seperti ini sampai proses akhirnya sudah digambarkan. Jadi opening, isi, dan closingnya tergambar semua dalam storyboard. Ditulis secara detail. Di bawah ini ditulis juga ya. Oke. Alternatif pertama buat foto. Jadi ada alternatif lain ya selain penggambaran seperti tadi, storyboard, gambar-gambar. Kamu juga bisa menggunakan alternatif kedua, yaitu membuat photo board alias papan foto. Bentuknya kurang lebih sama dengan storyboard, namun bentuknya bukan ilustrasi melainkan foto. Jadi ketika kamu berangkat sebelum syuting, kamu bisa sekalian memotret nih sesuai angle-angle dalam visimu dan menyusunnya menyerupai storyboard. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau tadi storyboard penggambaran-penggambarannya digambar seperti komik, kartun ya. Ini juga bisa digambarkan dengan foto-foto ya, foto-foto. Jadi pengambilan gambar dari sudut mana gitu ya, apakah itu close up ya, atau dari jauh, long shot, ya, extreme shot. Nah, ini tergambar di sini. Cukup difoto saja ya. Kemudian shot list. Alternatif berikutnya adalah shot list. Shoot list adalah dokumen yang dibuat untuk memetakan apa saja aspek yang harus dilengkapi saat membuat film. Dokumen ini dibuat berdasarkan adegan yang ada di dalam naskah. Kemudian dipecah menjadi scene shot, camera angle, camera move, ya, dan lain-lain. Shot listnya bentuknya seperti ini, detail, ya. Ada kolom-kolomnya, ya. Kemudian ini ada rinciannya, keterangannya, apakah di dalam ruangan atau di luar, interior, eksterior, shootnya, kamera angle-nya, ya, dari arah mana, dari atas atau dari depan atau dari
Ini ada ya, bird eye dari atas. Kamera move-nya, pergerakan kameranya apakah bergerak kanan kiri atau tetap ya. Kemudian audionya, voice overnya, kemudian subjek yang akan ditampilkan, apakah dua orang, apakah sendiri atau bertiga atau berkerumun ya. Kemudian ada description of shot, dideskripsikan, digambarkan secara tertulis ya, apa yang aktor atau artis atau subjek itu lakukan. Ini contoh shoot list. Bagaimana cara membuat storyboard? Storyboard ini biasanya dibuat oleh storyboard artis ya. Jadi ada profesi yang memiliki keterampilan untuk menuangkan visi sutradara dalam bentuk visual, ilustrasi. Biasanya sutradara akan membuat shoot list alias daftar pendidikan sesuai dengan kebutuhan visinya. Setelah itu, sutradara akan berkonsultasi dengan storyboard artis sebelum dituangkan menjadi papan cerita. Jadi, apabila kamu mau menjadi storyboard artist, maka kamu dituntut untuk mempunyai keterampilan ilustrasi yang baik. Aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat storyboard adalah Adobe Illustrator atau aplikasi ilustrasi lainnya. Jadi, pastikan kamu juga bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi tersebut. Seperti ini ya, kosongannya ya, storyboard untuk video iklan. Bisa bentuknya seperti ini. Oke, demikian tadi kita sudah jelaskan apa itu storyboard yang sangat penting sekali dalam proses perencanaan sebuah konten ya. Ini adalah salah satu alur yang dilewati ketika membuat produksi sebuah konten. Oke, semoga bermanfaat. Tunggu materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bisnismu di online kan? Kami jasa layanan konten promosi. Salam Digital Media siap membantu Anda.